pesan apa yang bisa lo lihat dari tiga tim Italia lolos ke final 3 kompetisi yang berbeda, tapi tiga-tiganya kalah. Satu yang harus kita tangkap bahwa Lo dalam hati kecil lo menang, lihatnya menang siapa sebelum pertandingan? harusnya Roma. Saat ditanya apakah pegang Inter atau City, gue tetap pegang City. Karena City yang sekarang ini tim yang levelnya udah bukan dunia lagi, akhirat kali. Ya, di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Wow, kembali di atas kertas, kali ini membahas mengenai kesedihan Italia. 3 tim Italia kalah di final Eropa, termasuk tim nasional U20 yang kalah di final menghadapi Uruguay. Bersama dengan Abdul Haris. Gue sedih nih bro, tapi gue pengen tahu pendapat lo. Kenapa Roma, Fiorentina, Inter, terus timnas U20 kalah? Iya, kalau gue pikir, Jangan lo. ya gue sih sepakat dengan apa yang diucapkan FIGC ya, Oke. Federasinya Italia. Ya. Mereka itu tetap mengapresiasi apa yang prestasi yang ditorehkan oleh tim nasional U20. Ya. Walaupun nggak juara, kalah dari Uruguay, tapi masuk final itu sudah sebuah pencapaian buat mereka ya. Ya. Lalu bagaimana dengan di klubnya? Karena di Liga Champions Inter Milan kalah dari City. Kemudian Roma di Europa League juga kalah kan dari Sevilla. Ya. Dan Fiorentina juga kalah dari West Ham di Conference League. Kalau gue pikir kalau kita telah satu-satu dulu deh. Di Inter Milan. Ya. Inter Milan bisa. Yang dulu deh. Apa yang tuh? pernah dulu dong, Conference League. Oh, Conference League. Ya, Oke. Conference League kalau kita lihat ya. Fiorentina, West Ham. Dua tim ini memang dua tim yang levelnya dari lawan-lawannya lebih bagus kan. Ya. Tapi saat masuk final, Fiorentina dan West Ham ini menunjukkan bahwa kenapa West Ham bisa menang. Karena West Ham ini tim yang nggak jelek menurut gue. Tapi lebih bagus dari Chelsea loh. Tim London tapi dapat piala. Iya. Mereka finish 14 kan, Chelsea 12 ya. Tapi ini tim yang ini loh, nahan Arsenal. Ya, betul. Kemudian ngalahin tim merah itu. Siapa? Manchester United. Iya. Mereka Sebut. ngalahin Manchester United 1-0 di Liga. Ya. Artinya kan ini bukan tim yang jelek. Ya. Dan dari situ menyebutkan bahwa West Ham lawan Fiorentina memang kualitas timnya bagusan West Ham. Dan juga liganya bagusan Premier League ketimbang Liga Italia. Dan mereka memang fokus ya. Fokus mereka di Conference League ini tidak pernah kalah loh. Dari pertandingan pertama sampai akhir mereka selalu menang. Betul. Ini hebatnya. Dan bekas pelatih Everton siapa pelatihnya? David Moyes. David Moyes berhasil meraih piala pertamanya untuk West Ham United. Iya, kalau gue pikir ya memang tim yang dipegang Moyes ini tim bagus gitu. Iya. Sehingga kalau mereka bisa ngalahin Fiorentina ya wajar lah gitu. Loh, MU aja bisa dikalahin. Ya jangan bawa MU loh. Ini kita ngomong Conference League. Artinya dari kedalaman squad pembagusan West Ham gitu. Ya. Tapi lo lihat pantas ya bahwa Fiorentina memang kalah kelas dibanding West Ham. Yang gue sayangkan itu AS Roma, Pak. AS Roma, Pak. Udah unggul duluan. Sorry ya, gue bukannya membela diri tapi emang dikerjain sama Anthony Taylor. Udah unggul duluan lewat Dybala. Kemudian on goal lagi tuh Mancini ya. Cuma memang lawannya tuh memang dia tuh takdirnya jadi Sevilla. Sevilla itu tim apa ya, kayak yang punya kompetisi itu gitu. 7 kali bro. Iya. Susah disamakan loh ini. Iya, gue terus terang, gue waktu itu mau ngunggulin Roma tapi lawannya Sevilla gitu ya. Gitu loh. Tapi lo dalam hati kecil lo menang, lihatnya menang siapa sebelum pertandingan? Harusnya Roma. Harusnya Roma. Cuman memang itu yang gue bilang. Salahnya Roma nggak juara itu karena ketemu Sevilla. Tapi gue lihat Sevilla pantas menang di adu penalti ya. Ya, kalau adu penalti lebih siap. Roma tidak siap sama sekali adu penalti. Betul. Dari kiper maupun dari penendang semuanya udah. Dan itu kekalahan pertama Jose Mourinho di final. Iya, 6 kali masuk final, 1 kali kalah. Gue pikir Mourinho ini
bisa menghapus, istilahnya memutuskan tradisi juaranya Sevilla, ternyata gagal. Ya susah emang. Kita lihat materinya pas-pasan, bro. Ya betul. Gue udah tetap salut sama Mourinho lah. Dia Betul. beruntung Roma punya Mourinho lah. Betul. Kalau bukan Mourinho nggak mungkin masuk final 2 kali back to back. Oke, yang terakhir Inter lawan Manchester City. Banyak yang bilang City. Gue doang nih. Gue dibully loh, bro. Apa tuh? Kenapa pegang Inter? Gue pikir Inter tuh bagus juga sebetulnya. Bagus. Kan gue melihat bahwa ada peluang Inter bisa menang sebelum menghadapi City gitu. Betul, Inter ada peluang menang untuk lawan City, tapi City ini ya taruhlah Inter sejak di tangan oleh Simone Inzaghi ini jadi tim spesialis turnamen ya. Dia Coppa Italia dapat 2 kali. Betul. Kemudian sebelum di Inter kan Simone Inzaghi juara di Lazio, Coppa Italia juga turnamen. Tapi selalu gagal di Liga kan. Oh lu TVRI ya, siaran TVRI. Selalu gagal di Liga. Orang pasti berpikir wah ini Inter bakal bikin kejutan menggagalkan treble winnernya Man City. Tapi gue memang beberapa kali saat ditanya apakah pegang Inter atau City, gue tetap pegang City. Karena City yang sekarang ini tim yang levelnya udah bukan dunia lagi. Akhirat kali. Antariksa lah ya. Antariksa lah. Alien. Ini apa loh? Kalau musim lalu sebelum Haaland datang masih ada celah lah. Ya, setuju. Ini sekarang Haaland datang semuanya perfect banget. Yeah. Dari kiper, belakang, tengah, Haaland, cadangannya Julian Alvarez. Mau apa lagi, siapa lagi yang bisa kalahin, Pak? Gitu. Setiap lini ada 2 pemain yang bagus ya. Jadi siapapun dipasang bagus. Plus pelatihnya Pep lagi. Udah kelar Ini gitu. tsunami gelarnya bukan Manchester United, tapi Betul. Manchester City tsunami gelar. Betul. Tapi cuma 1-0 loh. Menghadapi Inter yang bermain sebenarnya cukup bagus. Ya, Inter kan ya si Inzaghi ini pinter. Pakai pola 3 back, tapi dia bermain pragmatis. Bagaimana caranya tidak kebobolan. Dan memang Inter itu di fase grup, di fase knockout cukup ini loh, rapat pertahanannya. Hanya kebobolan 4. Hanya kebobolan 4 dari berapa pertandingan tuh? 3 ya. Dan lawan-lawannya ketimbang City ya, lawan-lawannya lebih ringan lah. Bisa ke final ini karena bisa dibilang diuntungkan oleh lawan. Pertama kan Porto ya. Kedua Benfica. Ya levelnya so-so lah. Lebih gampang. Ketiga AC Milan yang udah sering ketemu dan secara kualitas tim memang bagusan Inter Milan. Sehingga bisa sampai ke final aja tuh udah sebuah berkah menurut gue ya buat Inter Milan. Dan ketemu City mereka hanya kalah 1-0 ketimbang dibanding Real Madrid yang dibantai oleh City. Udah bagus gitu. Nanti dibantai 4-0 kan? 4-0 di Etihad ya. Iya. Artinya udah bagus lah. Jadi kalau ada pesan apa yang bisa lo lihat dari 3 tim Italia lolos ke final 3 kompetisi yang berbeda, tapi 3-3-nya kalah? Satu yang harus kita tangkap bahwa ini adalah teguran buat Serie A. Artinya kalau Serie A dulu begitu dikdaya, sekarang Serie A pamornya bisa dibilang kalah dengan liga-liga lain. Ya di Champions League mereka ketemu tim Premier League kalah. Kemudian di Europa League ketemu tim La Liga kalah. Di Conference League ketemu tim Premier League juga kalah. Ini menandakan bahwa kompetisinya juga kalah memang. Jadi dari kacamata Abdul Haris, Liga Italia itu masih kalah dari La Liga dan Liga Inggris. Betul. Kalau gua mungkin kalah dari Liga Inggris oke. Kalau La Liga mungkin so-so ya? Atau menurut lo masih jauh? Masih ya so-so lah. Bisa dibilang kalah dari Sevilla tipis lah. Tapi kalau lawan yang dihadapi Premier League ya berat lah. Iya, apalagi ini memang harus satu hal yang menarik. Jangan sampai ada masalah lagi ya. Ini Juventus terakhir kemarin pengurangan poin. Ini harusnya menjadi titik balik bahwa mereka bisa bangkit ya. Betul. Oke, tapi di tim nasional, ini juga kegagalan Roberto Mancini di tim nasional senior, ini berbeda dengan tim junior mereka. Azurin ini sampai final tapi kalah di final. Betul, mereka nih kalau tim junior ini sama kayak Indonesia sebetulnya. Tim juniornya bagus-bagus Pak. Tapi masuk ke level senior,
itu strikernya pemain-pemainnya dapat tempat nggak di liga. Nggak dapet. Itu dia. Iya. Hitungannya itu aja. Iya. Mereka gimana timnas Italia mau bagus di level senior kalau seandainya striker muda mereka nggak dapat tempat di AC Milan, di Inter Milan, di tim-tim 7 besar lah. Gitu. Iya. Kebanyakan diisi oleh pemain asing dan juga pemain tua mereka ya. Nah itu dia. Udah asing tua. Iya betul. Ini yang menarik mereka Cesare Casadei ya dari Reading dari Inggris justru jadi salah satu pemain terbaik di Italia. Ya kita akan lihat nih. Ini pemain-pemain terbaik ini apakah bisa dipelihara dalam tanda kutip oleh FIGC. Ya. Sekarang kan tinggal bagaimana kebijakan mereka di liga itu yang paling penting lah. Iya. Tapi ini menurut lo mengejutkan nggak? 4 final ada Italinya gitu. Apakah memang ini ada kebangkitan dari Serie A ataukah hanya kebetulan yang mungkin akan sulit lagi mereka ulangi? Kalau gue pikir ini kenapa FIGC tetap mengapresiasi ya bahwa udah lolos ke 3 final ini udah bagus. 4 final ya, 4 final termasuk U20 itu udah bagus. Ya, dan itu tim-tim yang di luar dugaan ya. Kalau Juve, Inter Milan biasalah. Ini Roma, Fiorentina gitu ya. Ini ada hal positif lah ya. Betul. Tapi semoga sih tahun depan lebih oke. Nah, kalau melihat dari kompetisi Eropa ini, apakah lo lihat City ini salah satu tim yang paling lengkap? Terus mereka akan masih bisa berlanjut tahun depan? Paling lengkap iya. Paling enggak ini City sama seperti Barcelona eranya Pep lah. Wih, ngeri dong. Ya 2 tahun ke depan masih oke lah. Nggak mau digeser yang merah gitu. Yang merah mana nih? Manchester United. Aduh, yang merah itu. Yang merah itu selama masih ada owner yang baru, owner yang sekarang ini masih. Kecuali dia jual ke owner yang dari Qatar. Oke. Thank you Is. Makasih Is ya. Tapi lu akan lihat perubahan nggak di Liga Inggris nih? Harus dong. Jangan nggak biru lagi ya? Atau masih dia? Oh kalau Liga di Inggris. juaranya ya tetap si biru Masih? itulah masih lah. Ya elah capek Masih deh. lah, soalnya owner-owner yang lain tuh pelit-pelit, Ya, Pak. udah Pep, kamu pindah aja ke Liga Arab. Oke, terima kasih sih opininya Thank you. ya. Terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Tentunya ini opini kita boleh berbeda karena memang opini bebas-bebas saja. Yang penting ada data statistik yang kita ungkapkan ketika kita memberikan opini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tio Nugroho, Abdul Haris out. Bye.